Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda alam mantan hanya pura-pura membencimu. Sesungguhnya dia tidak mampu jauh-jauh darimu. Ya. Jadi benci itu apa yang kelihatan. Ya, kita melihat orang kalau ketemu kita tidak mau tersenyum kepada kita. Kemudian kita menyimpulkan bahwa dia membenci, sekurang-kurangnya tidak suka kepada kita, kan? Orang tidak mau ketemu dengan kita. Ya, apa yang kita pikirkan? Oh, dia membenci saya. Nah, benci itu apa yang kita lihat. Tapi di dalam hati orang itu kita kan tidak pernah tahu. Ya, nah, sesungguhnya ketika mantan menunjukkan kebenciannya kepada kita, ya, menunjukkan sikap yang memusuhi kita, menghindari kita, dan seterusnya, apakah memang hatinya memang benci asli kepada kita atau tidak, ya? Nah, kita bisa melihat berbagai tanda-tanda alam atau tanda yang bisa kita lihat dari sikap mantan, ya, dari kebiasaan mantan yang menunjukkan dia ini betul-betul membenci kita, ya, atau dia hanya pura-pura membenci kita. Yang artinya kalau pura-pura membenci kita, dia tidak sungguh-sungguh membenci, kan? Kalau dia tidak sungguh-sungguh membenci, artinya dia masih mencintai, ya, sehingga harapan untuk bisa kembali bersama lagi tentu sangat besar. Nah, jadi tandanya yang pertama, ya, orang kalau membenci, ya, setelah berpisah itu, maka apa yang orang lakukan? Dia akan pergi sejauh-jauhnya agar tidak ketemu dengan orang yang dia benci, ya. Mantan tidak, ya, dia tetap berdomisili di sana, ya. Padahal dia punya kesempatan untuk bekerja di mana saja yang dia mau. Karena mungkin pekerjaannya ini dibutuhkan di mana-mana, ya, dan sarjananya masih sedikit, misal begitu, ya. Jadi dia bisa memilih mau bekerja di mana saja kalau dia ingin memulai hidup yang baru. Tetapi tidak dia lakukan. Dia tetap tinggal di rumahnya, satu kota bersama kita, dan seterusnya tadi. Nah, itu menunjukkan, ya, bahwa ada begitu banyak kenangan, kan di rumahnya tentu juga ada begitu banyak kenangan bersama kita, ya. Kita mestinya sering berkunjung ke rumahnya. Kalau ini mantan suami atau mantan istri, ya, ya tentu di rumah itu ada begitu banyak kenangan bersama. Di kamar tidur, di dapur, di ruang tamu, dimanapun ada begitu banyak kenangan bersama kita. Dia keluar dari rumah, ya, ngelewati jalan, oh dulu sering duduk bersama kita di sana, ya, dan seterusnya tadi. Dia tidak sanggup melepaskan diri dari begitu banyak kenangan-kenangan bersama kita. Itu tanda bahwa dia tidak sungguh-sungguh membenci kita, ya. Karena apa? Hidup bersama kenangan itu memberikan energi dan kekuatan bagi dia. Nah, kemudian, ya, tanda alam yang kedua, mantan itu tetap berteman dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Ya, misal pasangan suami istri bercerai. Ya, ketika masih bersama kan sahabat, teman, teman kuliah, dan seterusnya, itu kan saling mengenal, ya. Bisa jadi akrab. Nah, ketika perpisahan itu sudah terjadi,
ternyata masih berteman dia dengan sahabat-sahabat teman-teman kita. Ya, tujuannya buat apa sih? Ya, tujuannya untuk mengetahui ya bagaimana perkembangan kita. Kita sekarang sedang bersama siapa, siapa yang kita dekati atau siapa yang mendekati kita dan seterusnya tadi ya. Nah, itu penting bagi mantan ya. Karena apa? Karena dia selalu butuh tahu tentang kita ya. Dan yang paling mudah mengetahui apa yang terjadi pada diri kita ya, bukan kemudian mengintip media sosial kita. Kalau ngintip media sosial kita kan dia tetap jaga image ya, dia tidak mau ya. Nah, yang paling mudah ya tentu bertanya kepada teman dan sahabat kita, karena teman dan sahabat kita ini tidak hanya tahu apa yang kita posting di media sosial ya, tetapi juga tahu apa yang tidak kita posting di media sosial kita ya. Jadi dia tetap berteman dan bersahabat dengan teman-teman dan sahabat kita. Nah, kemudian ya, tandanya yang ketiga nih. Sebelum kita bahas tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, tandanya yang ketiga, dia masih terus melakukan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang dulu selalu dilakukan bersama kita. Belanja di tempat di mana kita biasa belanja. Kita ngajak dia untuk belanja di sana karena harganya murah, parkirnya luas, dan seterusnya. Setelah berpisah, dia tidak mencari tempat belanja baru, dia tetap belanja di sana. Padahal di sana ada begitu banyak kenangan bersama kita. Dia tetap makan ya di tempat-tempat makan yang biasa kita dan dia makan malam, misal begitu kan. Nah, jadi orang kalau membenci, dia tidak mau tuh datang ke tempat-tempat yang akan bisa memunculkan kenangan bersama kita. Ya, tetapi ketika orang tetap mendatangi tempat-tempat yang memiliki begitu banyak kenangan bersama kita, ya, itu menunjukkan bahwa dia masih mencintai kita. Walaupun cinta itu dia sembunyikan jauh di dalam hatinya, dan yang dia munculkan di wajahnya, di sikapnya adalah kebencian kepada kita. Artinya kalau ada 3 tanda ini, sungguh peluang untuk bisa kembali bersama dengan mantan itu masih sangat besar ya. Nah, jadi sekarang ya, yang penting kita terus bersabar. Karena sabar itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya, sabar itu akan menghantarkan orang pada berbagai keajaiban di dalam hidupnya. Coba kita lihat anak-anak bayi itu, mereka begitu sabar, belajar merangkak, belajar berjalan, dan ajaib mereka bisa berjalan. Ya, kita juga begitu. Kita sabar belajar membaca, menulis ya. Dalam waktu tidak sampai 1 tahun, kelas 1 SD, kita sudah lancar membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Itu keajaiban dari kesabaran seseorang. Ya. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun, walaysa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Mengagumkan semua urusan orang mukmin itu baik, dan tidaklah ada kecuali bagi orang-orang mukmin jika kesenangan datang dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya, dan jika kesusahan mengenainya dia bersabar, maka sabar itu baik baginya.
Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.